Oke, selamat datang di program acara Mahasiswa Memilih. Perkenalkan, saya Muhammad Zulfikar selaku host pada acara kita hari ini. Di sini saya akan memandu jalannya program acara hingga selesai nanti. Di sini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh ketiga rekan saya. Yang pertama ada Esa. Halo. Yang selanjutnya Mbak Gading. Halo. Dan yang terakhir adalah Mas Yanuar. Halo. Oke, hari ini kita akan membahas isu terkini yang sedang hangat diperbincangkan oleh berbagai kalangan, khususnya oleh kalangan mahasiswa, yakni mengenai politik 2024. Gimana nih kabarnya Mas Esa pada hari ini nih? Alhamdulillah sehat. Oke, Mbak Gading gimana? Aman, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, Mas Yanuar nih kayaknya lemes banget nih. Kenapa nih hari ini nih? Banyak tugas sih, tapi banyak alhamdulillah tugas. sehat sih. Iya, itu derita semua mahasiswa ya. Oke, sesuai tema pembahasan kita pada hari ini, yakni mengenai pandangan dan preferensi politik mahasiswa terkait pemilu 2024 nantinya, serta gagasan-gagasan dari para ketiga paslon tersebut, bagaimana mempengaruhi generasi kita pada selanjutnya. Sebelum lebih lanjut mengenai pembahasan tersebut, mari kita simak video berikut ini. Oke, setelah menyimak video tersebut, bagaimana menurut Mas Yanuar nih mengenai tanggapan ketiga paslon yang sudah ditentukan nomor urutnya tersebut? Oke, berhubung ini video singkat ya, mungkin dari saya bisa mengomentari yang ada yang paslon ingin mendirikan dinasti, ada paslon yang ngebet pingin jadi presiden karena gagal terus, dan ada satu lagi yang mungkin emang karena berhasil ya, mungkin udah ngembangin suatu daerah, mau kembangin lagi ke skala yang lebih luas. Mungkin dari saya itu aja sih. Kalau Mbak Gading gimana menanggapi ketiga capres dan cawapres yang udah ditentukan nomor urutnya tersebut? Sebenarnya ini saya baru pertama kali ya nonton video ini, video singkat kayak gini, dan baru tahu juga, udah pernah dengar sebelumnya kalau misalkan ada paslon-paslon tersebut. Cuman saya tidak mendalami ketiga paslon tersebut gitu. Ya, ketiganya cukup menarik dengan ciri khas mereka masing-masing. Iya, benar. Berarti sebelumnya benar-benar nggak ngikutin mungkin ya? Iya. Kita hanya dengar simpang siur saja ya? Iya, ngikutin sedikit-sedikit lah simpang siur. Nggak terlalu ngikutin banget. Gimana kalau Mas Esa? Bisa dilihat ya tadi ya, dari video singkat tadi menerangkan bahwa tiga capres yang mungkin mereka memiliki gagasan serta visi misi yang emang ingin memajukan Indonesia ke arah yang lebih baik ke depannya. Bisa dilihat tadi mempunyai identik masing-masing, ada yang emang Amin, ada tadi Gemoy, dan ada Gama tadi. Mungkin kita sebagai pemilih pemula wajib sih membaca dulu visi misi mereka dan track record dari politik yang mereka lalui, karena kita tidak bisa sembarangan memilih, karena 5 tahun kita satu suara itu menentukan 5 tahun ke depannya. Betul. Oke. Tadi sempat saya dengar dari pernyataan Mas Yanuar nih, menarik nih. Wah. Keberhasilan salah satu paslon di salah satu daerah itu keberhasilan dalam aspek apa Mas Yanuar? Seperti yang kita tahu ya, saya bisa memahami paslon tersebut bagaimana, cuman dari aspek apa nih? Sedangkan isu yang terhadap paslon tersebut itu banyak banget gitu yang sering diperbincangkan. Salah satunya sering blunder ya. Wah, kalau ngomongin isu semuanya memiliki isu ya. Iya, benar. Ada yang punya janji setia rakyat tapi melupakan kasus Wadas. Oke, betul. Terus ada lagi yang baru 2 tahun menjabat wali kota udah mau naik tingkat nasional. Iya, betul. Nah, Iya. semua sebenarnya memiliki isu, punya pro dan kontra. Tapi kalau saya di pembangunan apa mungkin dari semua berbagai sektor ya, terutama di pembangunan infrastrukturnya, Betul. itu sudah dirasakan secara nyata sih. Oke, untuk topik selanjutnya mungkin bisa kita simak tayangan video berikut ini. Terima kasih, insya Allah Gus Imin, kita jalan bersama-sama, kita jalan bergandengan tangan, kita tengok ke depan, dan kita tengok dengan bukan hanya percaya diri, tapi karena kita yakin bahwa yang sedang kita ikhtiarkan adalah sebuah kebaikan untuk semua. Gus Imin, saya merasa bersyukur siang hari ini bisa bersama-sama, dan insya Allah
perjalanan mendaki, kita daki sama-sama hingga sampai di puncak nanti. Saya ingin menyampaikan di sini bahwa kami, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, mohon doa restu dari seluruh rakyat Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada pendukung-pendukung dan pengusung-pengusung kami semuanya. Dan saya ingin di sini menyampaikan tekad kami bersama dengan saudara-saudara untuk maju minta mandat dari rakyat Indonesia. Nah, hari ini, hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, saya dengan mantap kini saya telah mengambil keputusan. Kesemuanya saya tujukan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Karena itulah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD yang akan mengusung Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud untuk insya Allah dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rakyat Indonesia, kemungkinan maka kedua beliau dapat dijadikan presiden dan wakil presiden. Oke, video tersebut kan berisikan tayangan deklarasi dari ketiga paslon nih, tentunya dari koalisi pengusungnya. Di sini mungkin teman-teman ada yang sebelumnya nggak menyangka gitu, ada yang mengejutkan. Kayaknya enggak deh, paslon ini tuh dipasangkan sama ini. Mungkin ada yang bikin kaget dari pemasangan paslon tersebut dari teman-teman sekalian. Mungkin Mas Yanuar? Mungkin dari saudara Esa dulu ya. Dari saudara Esa mungkin sebelumnya kayak nggak nyangka gitu, kok ini bisa dipasangin gitu sebagai pasangan capres dan cawapres. Oke, karena politik itu gitu kan, ibaratkan yang teman bisa jadi musuh, Betul. yang musuh jadi teman, yang saudara bisa jadi musuh. Iya. Karena politik itu diibaratkan random gitu, tidak bisa ditebak semuanya. Kan kita seperti kita ketahui awalnya seperti pasangan nomor 1 dipasangkan oleh calonnya sebelumnya anaknya SBY AHY, tapi kemungkinan besar karena mereka tidak mendeklarasikan segera dan mereka berputar balik arah mendukung dari paslon nomor 2, dan itu mungkin koalisi yang sangat mengkagetkan ya tiba-tiba dengan Muhaimin, karena dimana ya Muhaimin ini memiliki track record yang sebenarnya buruk di kalangan NU gitu, kayak mengambil kekuasaan dari Gus Dur lah atau hal yang lain-lain. Tapi kita lihat nantinya gimana mereka meyakinkan bahwa pemilih kita kan emang 50% ini adalah generasi milenial yang memiliki suara paling banyak gitu. Bagaimana mereka dengan visi misi gagasannya meyakinkan bahwa mereka itu layak untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, mungkin dari situ. Kalau menurut Mbak Gading gimana nih? Apa sebelumnya kayak nggak ngikutin, bodo amat gitu nanti siapa yang bakal jadi pasangan capres cawapres, atau kayaknya nggak nyangka deh misalkan pasangan paslon nomor 2 nih Mas Gibran jadi cawapres padahal baru jadi wali kota 2 tahun, apa gimana nih? Ada tanggapan yang lain? Iya sih, mungkin lebih ke di paslon kedua dan ketiga ya, itu yang benar-benar di luar ekspektasi. Oke, Mas Yanuar, sebelumnya udah predik gitu, ini kayaknya emang nanti pasangan sama ini nih gitu. Kalau dari 1 dan 3 mungkin ya kayak kata Mas Esa tadi, yang teman bisa jadi musuh, yang musuh bisa jadi teman. Tapi buat nomor 2 ini sebenarnya ada kontradiktif tersendiri di kalangan kita, terutama mencikapi keputusan MK yang tiba-tiba merubah awalnya pewakilan cawapres itu kan 40 tahun minimal, tiba-tiba gak ada ketentuannya, belum lagi pengalaman yang masih minim. Nah, mungkin banyak para pencinta gemoy ya, itu yang komentarnya ya udah kalau nggak suka sama si dia nggak usah dipilih kan gitu. Betul. Padahal kita harus membedakan antara konsep konstitusi dan proses demokrasi. Betul. Nah, masalahnya pencalonan yang bersangkutan sebagai cawapres itu benar-benar
menimbulkan banyak pertanyaan. Kenapa dari dulu nggak ada kayak gini, tiba-tiba berubah, MK tiba-tiba memberikan hasil keputusan secara mendadak, nggak sampai 1 tahun. Dan lebih konyolnya lagi menurut saya, setelah Hakim MK ditetapkan sebagai tersangkanya, tapi kenapa kok keputusan itu tidak dihapuskan, tetap dijalankan? Itu banyak. Memang ya, teman-teman, proses pemilu pada tahun 2024 nantinya itu sudah menimbulkan banyak kontroversi. Salah satunya menyalahi kode etik dari Mahkamah Konstitusi yang mungkin saja dilanggar oleh salah satu paslon dari capres dan cawapres tersebut. Berarti gimana nih menurut Mas Esa nih, dari banyaknya isu yang beredar, yang paling urgen dan harus diperhatikan oleh kalangan mahasiswa untuk memilih nantinya pada pemilu selanjutnya gitu? Apa yang paling harus diperhatikan gitu sebelum memilih? Terima kasih Mas Du. Sebelumnya yang sangat perlu diperhatikan oleh mahasiswa, apalagi kita mungkin ada pemilih pemula yang sebelumnya belum mengikuti pemilu pada tahun ini dan mengikuti pada tahun ini pemilu, lebih ngeliat kayak visi misi gagasannya dari semua paslon sih menurut saya. Karena visi misi paslon itu sebagai apa ya, kayak pondasi awal gitu, mereka membangun negeri itu seperti apa. Jangan karena dilihat karena faktor gemoy kah, tidak punya apa ya, track record yang bagus. Kan dari setiap paslonnya ini memiliki track recordnya masing-masing. Seperti nomor 1 kan, paslon track recordnya di mana, di DKI 5 tahun apa yang dampaknya selama 5 tahun menjabat, dan cawapres dari 01 juga pernah menjabat sebagai menteri juga, terus di DPR juga, dan kedua Prabowo Subianto itu pernah menjadi menhan atau apa gitu sebelumnya, dan Gibran pernah wali kota Solo, dan 3 Pak Ganjar pernah menjabat di Jawa Tengah, dan Prof Mahfud juga pernah di MK. Mungkin kita sebagai pemilih pemula harus melihat gitu track recordnya masing-masing, karena itu track record sebagai acuan kita memilih. Seperti itu Mas Bimo. Oke, untuk mengawali topik selanjutnya mungkin bisa disimak tayangan video berikut ini. Kalau pengalaman saya ya, dalam ingatan saya memang guru terbaik bagi saya memang waktu itu guru yang paling bisa dikatakan paling keras, paling cerewet, paling banyak kasih PR, ya kan? Tapi berani Pak marahin Pak Prabowo waktu itu gurunya. Ya berani. Kalau sekarang masih berani nggak ya? Dan ternyata setelah saya keluar dari sekolah dan menjalankan karir saya baru sadar justru guru-guru saya yang paling cerewet, yang paling banyak kasih PR, yang paling ngejar-ngejar kita itu sebetulnya yang menjadikan kita berhasil. Betul. Ternyata guru, pemimpin, atasan justru yang kadang-kadang paling katakanlah paling keras mengejar kita, dia yang menjadikan kita berhasil. betul. Saya akhirnya dalam perjalanan hidup saya melihat pentingnya sejarah. Pentingnya sejarah dan bagaimana kita mengajarkan sejarah dengan menarik kepada anak-anak kita, kepada generasi penerus. Luar biasa. Nah, itulah yang saya anggap kita perlu mungkin film-film sejarah yang kolosal. Jadi ini tadi saya bicara sama Pak Fuadi, sama teman-teman. Ya, jadi terima kasih undangan ke sini, membuat saya ketemu dengan komunitas di sini. Betul. Jadi demikian. Ya, sejarah sangat penting. Sejarah sangat penting. Pendidikan perilaku, pendidikan itu budi pekerti, pendidikan itu menghormati orang, pendidikan itu menjaga integritas. Maka berdebatlah orang apakah kementeriannya di pendidikan dan kebudayaan atau pariwisata dan kebudayaan. Kalau saya yang pas ya pendidikan dan kebudayaan, karena disitulah orang dilatih. Belajar digantikan dengan sekolah, maka yang enggak sekolah dianggap enggak belajar, padahal tidak. Itu enggak cukup hanya pendidikan itu menciptakan, maaf ya, seperti pabrik yang menciptakan orang nanti untuk bekerja, tidak. Karena mereka dididik
dididik intelektualnya, dididik emosionalnya, dididik spiritualitasnya, sehingga kelengkapan sebagai manusia itu akan jadi baik. Kira-kira gitu. Barangkali kalau kita menempatkan diri sekarang nih, saya sebagai guru, maka nomor satu ya harus menempatkan setara, sejajar dengan murid-murid. Nah itu juga yang saya pernah ngalamin guru, jadi guru ngajarnya informal, Bu Ella. Jadi bukan ngajar kelas, ngajar kursus dan bukan murid biasa, tapi karyawan. Kalau guru saya dulu setara, sejajar, ngobrol santai, maka ketika jadi guru juga harus begitu. Kira-kira gitu refleksi. Suasana belajar yang rileks, yang menyenangkan, itu yang kemudian membuat yang mau belajar semangat, yang punya tugas ngajarin juga semangat. Jadi suasananya yang terbangun. Dan sambil jalan ya Pak, saya merasa guru itu sesungguhnya memang mimpin di kelas, bukan ngajar. Dia sebenarnya memimpin. Dan memimpin itu kan paling mudah bila anak-anaknya mau ikut dia. Jadi refleksi ini ketika saya tugas Indonesia mengajar, selalu saya sampaikan kepada anak-anak yang mau pada berangkat. Ingat ya, kalian di sana itu bukan jadi guru. Dari pengalaman saya, kalian itu sebetulnya jadi pemimpin di kelas itu. Oke teman-teman mahasiswa, tayangan video yang sudah kita saksikan tadi adalah mengenai gagasan atau pandangan gitu dari ketiga paslon mengenai pendidikan yang ada di Indonesia. Yang seperti yang kita tahu bahwasanya janji-janji mengenai pendidikan Indonesia itu sudah ada sejak Pilpres sebelumnya. Hal itu terulang lagi di Pilpres kali ini, yakni mengenai janji beberapa paslon yang ingin meningkatkan kesejahteraan guru. Terus ada salah satu paslon yang ingin memberikan program makan siang gratis kepada murid di sekolah. Mungkin Mas Esa bisa memberi tanggapan dari ketiga paslon tersebut terkait pendidikan yang ada di Indonesia tadi. Oke, saya menanggapi isu pendidikan itulah sangatlah penting ya. Karena kita kan gimana pemilih nanti kan emang 50% itu emang kaum pelajar. Bagaimana kita meningkatkan kualitas sumber daya manusianya untuk lebih bisa berpikir itu. Bagaimana cara menentukan untuk memilih pemimpin yang akan datang. Dan menurut saya mungkin kalian sebelumnya harus membaca dari visi misi pendidikan dari ketiga paslon tersebut sih lebih. Saya menerapkan di paslon 1 itu ada 8 poin dan di paslon 2 itu ada 3 poin. 3 poinnya itu ya melingkupi yang tadi itu yang memberi makan siang dan susu gratis. Dan ketiga itu yang poin yang di paslon 3 juga memiliki 3 poin juga. Menurut saya yang paling relevan ya yang emang visi misinya tuh mencakup dari pendidikan anak usia dini. Mereka terus dari SD, SMP, SMA harus terwadahi gitu tingkat pendidikannya. Dan menurut saya ya yang paling konyol kenapa setiap kampanye itu dengan menggiring opini, membagikan susu gratis dan makan gratis. Emang dengan mereka diberikan susu dan makan itu emang memberikan mereka pinter atau apa gitu. Menurut saya sih itu statement yang sangat konyol sih menurut saya. Lebih baik kayak mereka itu mesejahterakan apa yang harus disejahterakan, kayak guru kita honorer itu masih banyak. Bagaimana memikirkan bahwa mereka itu sejahtera, karena kalau guru sejahtera bakal membentuk gitu karakter anak-anak bangsa tuh lebih baik lagi. Dan mungkin kalau masalah gizi antara susu itu menurut saya itu akan membengkakkan anggaran ya, karena bisa dialokasikan ke berbagai bentuk kayak beasiswa atau bantuan-bantuan sekolah yang lainnya, lebih lebih objektif gitu pembagian daripada kita itu makan gratis. Berarti Mas Esa itu mengharapkan lebih mengutamakan pendidikan itu untuk di kesejahteraan gurunya ya Mas Esa, dibanding program-program yang mungkin tadi yang menghabiskan anggaran segala macam ya. Iya, sebenarnya lebih ke arah dua-duanya sejahtera, karena kalau murid sejahtera, guru sejahtera itu bakal menciptakan SDM yang lebih berkualitas. Gimana nih Mas Yanuar nih, kayaknya dari tadi pengen menanggapi nih pernyataan dari Mas Esa nih. Kalau menanggapi enggak sih aslinya. Cuma gimana? Kalau kita lihat dari APBN 2023 dan 2024, dana Kementerian Pendidikan itu ada peningkatan hingga tahun 2004 nanti total 97,7 triliun. Nah,
Kemudian masalahnya, dana ini akan dialokasikan kemana? Ke permasalahan apa? Soalnya permasalahan pendidikan di Indonesia, kalau kita sambungkan dengan visi misi atau janji-janji mereka, ini jarang sekali yang menggapai atau fokus terhadap isu peran guru. Kenapa? Kalau kita berpandang ke filosofinya Immanuel Kant atau Paulus Viren, ada istilahnya mengatakan pendidikan ialah pembebasan. Pembebasan dalam artian bukan sekedar siswa saja yang bebas mau. Kalau sekarang kan mungkin ada magang, ada pertukaran. Tapi yang kita lupakan, yang kementerian lupakan adalah kebebasan dari guru dalam mengajar. Padahal peranan guru itu ya emang urgensi banget. Ibarat kita mau bikin proyek bangunan. Bangunan itu adalah kita representasikan sebagai siswanya. Kemudian guru sebagai siapa? Ya kontraktornya, ya pembangunnya. Makanya kalau kita fokus langsung ke bangunannya, ya gimana kan bangunannya belum jadi. Betul. Nah, itu sih yang harus diperhatikan banget sama menteri kedepannya atau presiden kedepannya. Mbak Gading gimana? Ada tanggapan mengenai isu pendidikan ini? Saya setuju sih dengan kedua belah teman saya ini gitu ya. Walaupun saya tidak mengikuti isu politik dan segala macam ini, cuman saya tadi fokus dengan salah satu kata dari Mas Esa ya. Kita sebelumnya emang harus melihat visi dan misi khususnya di bidang pendidikannya ini. Jadi paling enggak ya kita harus tahu dulu lah beberapa latar belakang dari paslon-paslon tersebut gitu. Oke, teman-teman mahasiswa, tadi teman-teman kita pada hari ini sudah menyoroti beberapa isu pendidikan ya, khususnya kesejahteraan guru yang paling utama, kesejahteraan pendidik gitu. Bagaimana pendidikan Indonesia ingin maju, ingin meningkatkan kelasnya kalau gurunya saja belum sejahtera gitu, seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada tayangan video yang mungkin menarik yang sering kita saksikan mungkin di media sosial kita. Kita simak tayangan video berikut ini. Isu selentingan keluar duet Pak Prabowo dan Mas Gibran dijodohkan. Itu aja juga didengerin. Ada dua kewetian di Sandra di Myanmar. Pertama umur, yang kedua baru 2 tahun aja jadi wali kota. Yang logis saja lah. Mau nanya ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies. Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kalau Mas Gibran diusung jadi cawapres gimana Pak? Iya, Pak. Tanyakan ke partai politik itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik, bukan urusan presiden. Tapi Mas Gibran sama Pak Erlangga dan Pak Prabowo sebagai ayah gimana Pak? Bicara apa? Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya kan sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu, biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Mas Gibran bangga nggak Pak? Mas Gibran udah bilang ke Bapak, Pak. Apanya? Mas Gibran udah ini ke Bapak izin komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal jadi cawapres? Bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah? Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak ya? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran, Gibran. Tanyakan ke koalisi. Tayangan video yang tadi berisikan mengenai pernyataan Presiden Jokowi terkait anaknya Mas Gibran yang mencalonkan sebagai cawapres. Di video tersebut Pak Jokowi menyatakan pada bulan Mei 2023 bahwasanya mungkin beliau belum menyetujui terkait Mas Gibran yang maju sebagai cawapres. Namun di bulan Oktober mungkin beliau sudah berubah pikiran. Mungkin dari Mas Yanuar ingin menanggapi video tersebut? Sebenarnya kalau pemimpin ya, saya nyebutnya pemimpin ya, melanggar janji, ya itulah budaya kita. Iya, betul. Ya, itu yang pertama. Kemudian ada
istilah ya, kalau Gibran kehabisan bensin katanya mobil SPBU yang nyamperin dia. Oke. Nah, jadi kita emang bisa representasikan kalau banyak privilege sih yang didapatkan, terutama dari yang tadi awal saya jelaskan tentang keputusan MK yang tiba-tiba berubah dan sebagainya. Kemudian ada lagi yang lucu, tiba-tiba KPU menghapuskan debat cawapres, khusus cawapres, karena semuanya fokus katanya gabungan udah capres sama capres. Nah itu kan ibarat kayak kalau ada masalah ya masalahnya yang hilang, bukan kita yang nyelesain masalah. Benar. Itu bener-bener kocak sih. Dari saya itu aja sih. Mbak Gading ingin menanggapi terkait tayangan video tersebut dari Menarik banget sih di ini. Apa ya? Kalau saya melihat dari Pak Jokowi nih ya, kalau dia sebagai orang tua, seharusnya dia ya fair-fair aja gitu loh kalau mendukung anaknya untuk mengejar mimpinya mungkin menjadi wakil presiden. Tapi kenapa harus didukung dengan MK dan segala macam yang tadi sudah terjadi itu loh, itu yang saya sayangkan gitu. Jadi menurut saya kalau misalkan Pak Jokowi di awalnya tidak mendukung Mas Gibran untuk atau tidak berpikir kalau Mas Gibran akan menjadi wakil presiden, itu nggak apa-apa. Terus habis itu di tahun berikutnya dia mendukung anaknya, ya nggak apa-apa, karena mungkin anaknya baru kepikiran buat jadi presiden di tahun ini juga gitu kan ya. Cuman itu yang caranya aja sih yang salah kalau menurut saya, kurang tepat. Berarti Mbak Gading sangat menyorotinya itu karena caranya ya, jalannya itu yang salah untuk menuju ke proses benar tersebut ya. Prosesnya aja yang kurang. Gimana nih menurut Mas Esa nih? Teman-teman keduanya udah bilang kalau itu menuai kontroversi sih. Menurut Mas Esa gimana nih? Bagaimana ya menanggapi ini ya? Sangatlah momen yang krusial banget ya. Bagaimana seorang presiden menggunakan kekuasaannya untuk melenggangkan anaknya untuk menjadi cawapres. Dan kenapa ya? Saya juga bingung. Apa sih namanya privilege jadi presiden? Emang Pak Prabowo itu butuh apa jadi presiden? 3 kali sampai 4 kali gini. Misalkan kalah lagi, apakah bakal mau nyala lagi tahun depan? Nah itu pertanyaan saya ketika dia masih hidup. Oke. Terus juga apa ya? Menurut saya Pak Prabowo itu kalau dari kacamata saya bagai memakan buah si malakama sih. Andaikan putusan MK batas usia 70 tahun, Prabowo nggak bisa nyalon. Iya benar. Dengan apa? Ya dengan dia merekrut Gibran untuk menjadi cawapresnya, dan otomatis dia bisa melaju untuk capres, dan cawapres tiket itu bisa diraih oleh. Apalagi dengan dukungan banyak koalisi yang kita lihat, seperti semua koalisi gabung berbondong-bondong untuk mendapat dukungan simpatisan dari Pak Jokowi, karena Prabowo kan situ menggayat anaknya Gibran. Menurut saya nggak perlulah memilih pemimpin-pemimpin yang punya track record yang bermasalah seperti ini. Kayak yang ngatur cacat konstitusi, yang ngatur pelanggaran HAM lah, penculikan yang nggak bisa dibahas. Dan juga mereka dua-duanya masih menjabat menjadi wali kota dan menteri pertahanan. Sebenarnya itu tidak boleh. Mereka udah menyatakan bahwa mereka sebagai capres dan cawapres. Seharusnya mereka berhenti dari jabatannya. Kenapa mereka masih dibolehkan untuk menjabat? Apakah ketika tidak terpilih tetap menjadi menteri pertahanan? Apakah ketika mereka tidak terpilih tetap menjadi wali kota? Itu yang menjadi pertanyaan besar kepada masyarakat Indonesia. Pesan saya satu sih, jangan merasa dibodohi karena mereka gemoy, karena mereka anak muda yang mewakili Gen Z. Tidak perlu. Kita lihatlah mereka gagasan seperti yang tadi Mas Yanwar katakan. Kenapa debat cawapres dihilangkan? Padahal cawapres itu kan sebagai wakil dari negara juga yang harusnya memiliki visi misi serta pemikiran untuk memajukan bangsa ini. Seharusnya banyak sekali undang-undang yang keliru, banyak sekali peraturan sangat keliru dari proses pencapresan pada tahun 2024 ini. Oke teman-teman, tadi sudah kita banyak perbincangkan gitu selama program acara Mahasiswa Memilih ini, dari awal yang dimulai tadi melalui gagasan-gagasan para paslon, pendeklarasian ketiga paslon tersebut, hingga yang terakhir tadi mengenai pernyataan kontroversi dari Presiden Jokowi terkait anaknya yang maju sebagai cawapres. Tadi sudah benar dikatakan oleh teman-teman semuanya bahwasanya ketiga paslon tersebut memiliki track record
yang buruk gitu masing-masing, tidak memiliki track record yang sempurna. Kembali lagi, kita sebagai mahasiswa tidak bisa menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk kita menjadi golput atau tidak memilih pada tanggal 14 Februari 2024 nantinya. Kita sebagai mahasiswa harus tetap bijak memilih sesuai yang sudah diatur oleh undang-undang dan konstitusi, bahwasanya setiap warga negara Indonesia itu ketika pemilu diwajibkan untuk menggunakan hak suaranya ketika pemilu nanti. Itu semua kembali lagi ke preferensi kita, ke pilihan kita bagaimana terkait gagasan-gagasan ketiga paslon tersebut yang menurut kita paling baik untuk diri kita, untuk kalangan kita khususnya mahasiswa, khususnya di bidang pendidikan. Oke, kurang lebih segitu aja. Dari teman-teman ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement pada acara kita hari ini? Satu kalimat dari saya, kita berhak untuk kritis. Oke, dari Mbak Gading ada closing statement? Tetap hati-hati milihnya, tetap harus pilih. Oke. Ya, jangan Itu dari pernyataan Mbak Gading menarik ya. Dia sebagai orang awam aja tetap menyarankan kita untuk tetap memilih. Dari Mas Esa? Satu suara 5 tahun akan kita rasakan dampaknya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan program acara Mahasiswa Memilih pada hari ini, yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir tadi. Jangan lupa teman-teman untuk menyaksikan debat Capres dan Cawapres pertama pada tanggal 13 Desember 2023 nantinya, serta jangan lupa untuk memilih dan menggunakan hak suaranya pada tanggal 14 Februari 2024 nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa memilih. Di lorong pilihan yang menentukan, mahasiswa berjalan, hati penuh keberanian. Pergulatan ide menggema di kepalanya, mengarungi dunia pilihan, langkahnya penuh dengan keyakinan. Suara-suara, deru semangat di bilik suara, beradu seperti aliran suara membara. Pena dan kertas, senyawa demokrasi. Mahasiswa memilih, menandai jejak harapannya. Matahari bersinar di hari pilihan. Wajahnya terang benderang di hadapan kertas putih. Dia bukan hanya mencoret, melainkan membangun masa depan. Mahasiswa memilih, membentuk takdir dengan tekadnya. Dalam kotak kecil, haknya dijaga teguh. Mahasiswa menentukan arah dengan penuh keberanian. Pilihannya adalah pesan kritis di era ini. Mahasiswa memilih mengubah dunia dengan suara hatinya. Tidak sekedar tinta di kertas putih, melainkan nyanyian harapan yang membiru. Mahasiswa memilih dengan kepala tegak, menata bangsa, menari di atas mimpi yang meronda. Pergulatan pikiran berujung pada keberanian. Mahasiswa memilih meraih cita-cita tinggi, dalam jejak langkahnya terukir revolusi. Mahasiswa memilih mengukir takdir di lembaran sejarah.